vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, dalam perikop yang kita baca, dalam satu nasihat yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, 6 kali disebut dan digunakan kata khawatir, 5 kali, lalu 1 kali kekhawatiran. Khawatir, cemas, gelisah, resah. Cemas kerap kali menjadi ciri manusia-manusia di zaman modern ini, karena begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Namun satu hal yang terpenting adalah hidup ini bernilai bagi kita sebagaimana diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup yang ditandai dengan penyerahan kepada Allah. Hidup yang terpenting adalah hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Maka setiap bentuk kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, keresahan, kebingungan hanya karena urusan-urusan duniawi tidak mendapat tempat bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Kemarin saya menerima Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Bapak Muhaimin Iskandar, yang sering disapa Caimin atau Gus Imin. Beliau datang untuk bersilaturahmi dan kemudian kami berbincang. Pertama, tentang harapan-harapan kita menyambut Indonesia emas. Tidak boleh Indonesia emas berubah menjadi Indonesia cemas, Indonesia lemas. Justru karena kita percaya bahwa Allah yang telah menyelenggarakan kehidupan kita akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kepada Bapak Menteri saya menyampaikan satu harapan. Indonesia emas disambut
dengan mewujudkan peradaban kasih ekologis interreligius di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah masyarakat. Itu poin pertama yang saya sampaikan sebagai harapan. Yang kedua, pada tanggal 15 Mei yang lalu saat dilaksanakan inaugurasi Paus Leo ke-14 di Vatikan, kebetulan Caimin diutus oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri momentum itu. Memang banyak orang bertanya mengapa Caimin yang diutus. Itu urusan kenegaraan pemerintahan. Yang terpenting bagi saya adalah bahwa perjumpaan Caimin dengan Paus Leo ke-14 tampak dalam video-video yang beredar mengalami pembicaraan yang cukup serius meskipun dalam waktu yang singkat. Dan saya ingin mendengar apa yang beliau sampaikan. Dan beliau menyatakan, pertama-tama ucapan selamat dari Bapak Presiden Prabowo atas terpilihnya Paus Leo ke-14 mengemban amanah untuk melayani gereja Katolik di seluruh dunia. Selanjutnya juga disampaikan harapan dan dukungan ke depan kerjasama yang semakin indah, semakin baik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang adil, yang sejahtera, yang rukun, dan damai. Kiranya itu persis yang juga disampaikan oleh Paus Leo ke-14 dalam khotbahnya pada waktu itu, yang sangat menggarisbawahi pentingnya membangun jembatan-jembatan untuk mewujudkan persaudaraan, perdamaian yang tanpa diskriminasi dengan semua orang, apapun gerejanya, apapun agamanya, bahkan semua yang berkehendak baik kita sambut dalam kerjasama menghadirkan keadilan, perdamaian, kerukunan, persaudaraan, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan yang terancam oleh ketamaan, kerakusan, keserakahan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal ini kiranya dapat menjadi refleksi juga terkait dengan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Kita menyambut Indonesia emas bukan dengan kecemasan, maka tidak boleh Indonesia emas berubah menjadi Indonesia cemas dan lemas, melainkan Indonesia yang terberkati, yang tidak khawatir dengan apapun yang akan terjadi di masa depan, karena kita semua sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, percaya pada Tuhan yang Maha Esa, apapun sebutan kita sesuai agama dan kepercayaan kita. Kita para murid Kristus menyebut Tuhan yang Maha Esa sebagai Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang yang memelihara dan menjamin kehidupan kita. Maka Tuhan kita Yesus Kristus berpesan, janganlah khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai atas hidupmu. Lebih berguna percaya mengandalkan kekuatan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Allah menjamin kehidupan kita. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita, jaminan itu diberikan secara sempurna. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Mari kita menjadi pewarta-pewarta perdamaian, persaudaraan, kerukunan, tanpa diskriminasi. Siapapun kita terima dengan cinta, apalagi yang berkehendak baik. Yang tidak berkehendak baik pun sedapat-dapatnya kita sambut dengan hati penuh cinta, sehingga Tuhan mengendaki perjumpaan yang penuh cinta mengubah yang berkehendak tidak baik itu menjadi berkehendak baik. Tak ada yang mustahil bagi kita yang percaya, karena Allah menjamin, menyelenggarakan, memelihara kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.